Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini merupakan roadmap penelitian dari Insinyur Joko Tarunal, Magister Teknik, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945. Aktivitas penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang arsitektur dan budaya masyarakat Tionghoa di Jawa. Roadmap penelitian aktivitas penelitian yaitu pada tahun 2003 pengaruh masa jenjang pada perancangan arsitektur studi kasus pemilikan Cina di Lasem. 2012 pengaruh masa jenjang pada arsitektur rumah tinggal kuno masyarakat Cina di Lasem. 2013 jenjang Ci Hussein pada arsitektur kelenteng sebelum abad 19 di Lasem, Rembang, dan Semarang. Tahun 2016 pengaruh budaya Jawa pada arsitektur rumah tradisional Tionghoa di Lasem. Dan saat ini 2021 sedang dilaksanakan kegiatan penelitian dan judul kelenteng sebagai simbol budaya masyarakat Tionghoa. Ini adalah tulisan yang telah dilakukan. Jadi pengaruh jenjang pada perancangan arsitektur di kasus pemilikan Cina di Lasem tahun 2003 merupakan tesis. Ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan program studi Magister Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang. Sedangkan tulisan dengan judul pengaruh masa jenjang pada arsitektur rumah tinggal kuno masyarakat Cina di Lasem yang dipublikasi pada Jurnal Tesa Arsitektur volume 10 nomor 1 Juni 2012. Jenjang Ci Hussein pada arsitektur kelenteng sebelum abad 19 di Lasem, Rembang, dan Semarang merupakan penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian untuk dosen pemula perguruan tinggi di swasta. Penelitian ini juga dipublikasikan, hasil penelitian dipublikasikan pada Surat Arsidia atau Jurnal Ilmiah Untak Semarang. Pada penelitian ini juga diseminarkan dari seminar internasional yang diadakan oleh Center for Chinese Indonesia Studies atau CCIS yang diselenggarakan oleh 3 universitas, yaitu Unika Segayo Pranoto, Petra Surabaya, dan Universitas Maranatha Bandung. Mengenal tentang Tianjang Cebu merupakan tulisan yang mendapatkan juara 3 dalam lomba nulis artikel budaya Tionghoa tahun 2013. Sedangkan pengaruh budaya Jawa pada arsitektur rumah tradisional Tionghoa di Lasem juga merupakan penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat dan diseminarkan di USID yang diadakan di Untak Semarang pada tahun 2016 yang lalu. Ini adalah penelitian yang saya anggap selama saya menjadi dosen yang saya anggap baik atau lengkap, karena ini adalah dasar dari penelitian-penelitian yang selanjutnya, yaitu jenjang Ci dan Hussein pada arsitektur kelenteng, studi kasus kelenteng 2019 di Lasem, Rembang, Semarang. Masyarakat Tionghoa merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia, di mana keberadaannya ikut mewarnai kehidupan pada masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun religi. Kedatangan di Nusantara ini sudah terbukti dari beberapa pendapat, seperti Beni Gistiono menuliskan pada zaman Erlangga di Tuban, Gresik, Lasem, Banten terdapat koloni masyarakat Tionghoa atau Cina. Wahian pada tahun 399 hingga 414, sedangkan tahun 671 izin dari Kanton Nalanda melalui Sriwijaya, dan Kubilai Khan menekan Jawa pada tahun 1293
Cheng Ho mengunjungi masyarakat tahun 1410 hingga 1416. Pada periode 1413, Pinang-un, anggota rombongan Cheng Ho, menetap di Lasem. Dan pada tahun 1423, Gan Engcu ketuban untuk mengepalai masyarakat Tionghoa atau Cina Muslim Hanapi, menurut Slamet Mulyana 1968. Kepercayaan masyarakat Tionghoa, Sainisme. Keyakinan masyarakat Tionghoa pada Tian, biasa disebut Sainisme. Sedangkan Tan Cheng Peng menyebutkan keyakinan tersebut dengan agama orang Tionghoa atau keyakinan religius klasik orang Tionghoa. Pemujaan roh sudah dilakukan orang Tionghoa sejak dahulu, sehingga saat ini mereka percaya bahwa Allah akan membantu mereka jika dihormati dan sebaliknya akan mengganggu jika tidak dihormati. Menurut Chan dan Kwa, Shenming atau roh suci atau Shenpeng adalah sebutan roh yang dipuja dan biasanya dibuatkan patung atau upang yang biasa disebut Jinsen atau Kimsen. Tridharma atau Sanjo. Tridharma atau juga dikenal dengan Sanjo merupakan 3 ajaran yang dianut masyarakat Tionghoa yang terdiri dari Ru, Hongzhou, Dao, Tao, dan Buddha. Tridharma terbentuk berdasarkan pendapat bahwa setiap manusia lahir dengan bakat yang berbeda. Hal baik bagi seseorang belum tentu baik untuk orang lain, dan Tridharma tidak mempertentangkan perbedaan yang ada. Pengelompokan filsafat Tionghoa. Menurut Sumatan, sejarawan Tionghoa, filsafat Tionghoa dapat dibagi menjadi 6 mazhab, yaitu Zhujia, Jinjiangjia, Taotajia, Mingjia, Mojia, Fajia. Mazhab Jinjiang. Mazhab Jinjiang bermula dari para ahli astronomi Cina yang dahulu lebih dikenal dengan Fang Shi atau artinya pelaku ilmu gaib. Mazhab ini menggambarkan kecenderungan ilmiah dalam arti berusaha menafsirkan positif sesuatu dengan kenyataan empirik terhadap peristiwa-peristiwa alami semata-mata berdasarkan keadaan alam. Menurut Liu Xin pada bukunya Isian 67, ilmu gaib ini dapat dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu astrologi, bentuk, almanak, penujuman, 5 unsur, dan aneka penujuman. Konsep Yin-Yang. Yin dan Yang melengkapi dan menjadi satu. Kekuatan yang tak terlawankan, menurut Liang Tu. Sedangkan Bung Julan berpendapat bahwa Yang ada selalu bergerak, dinamis dan hidup, sedangkan Yin statis atau tidur. Hal ini sebagai imbangan atas aksi dinamis kegiatan saling mempengaruhi antara Yin dan Yang, menjadikan segenap gejala dalam alam semesta ini. Yin dan Yang adalah konsep kesalahan yang terdiri dari berbagai aspek kementangan yang menggambarkan segenap fenomena yang ada di alam semesta ini. Konsep Qi. Di sini terdapat banyak pendapat tentang konsep Qi. Qi adalah merupakan daya. Jika disebutkan bahwa Qi adalah merupakan daya atau kekuatan yang ditemukan oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini yang saling mempengaruhi dan menghidupi kehidupan alam di dunia ini, di mana Qi dapat diciptakan, diperkuat, diperlemah, dan diarahkan bagi kepentingan manusia. Konsep Wuxing. Wuxing merupakan simbolisasi dari tenaga dinamik yang mempengaruhi, dan istilah Wuxing muncul pada kitab Kaidah Agung atau Hunfan yang ditulis oleh Fu Yulan tahun 1990. Semua struktur dalam alam dapat dimasukkan menjadi 5 unsur dan terdiri dari kayu, tanah, api, air, dan logam, di mana masing-masing unsur saling memiliki pengaruh relatif terhadap satu dengan yang lainnya. Berikut adalah tentang kelenteng atau miao. Menurut Chan dan Kwa, tempat pemujaan Zhenming atau roh luhur atau roh suci disebut miao, kuil atau bio. Walaupun demikian, sebutan miao atau bio tidak begitu dikenal di Jawa. Tetapi sebutan kelenteng untuk penggunaan ibadah masyarakat Tionghoa ini lebih dikenal daripada kata miao, sebutan miao. Ada yang menyebutkan bahwa sebutan kelenteng berasal dari bunyi lonceng yang digunakan sebagai pelengkap peribadatan yang berbunyi kelinding-kelinding atau kelenteng-kelenteng
Dan sebagian lagi berpendapat bahwa kelenteng berasal dari kata Yinting atau Guan Yinting, yang artinya tempat ibadah Dewi Kuan Yin. Itu menurut Mutiko tahun 1980. Pada kelenteng dapat dibedakan adalah kelenteng kecil dengan komposisi serambi, ruang transisi, ruang pemujaan utama, dan ruang artadewa. Sedangkan yang lebih besar, dia terdapat atrium di tengahnya. Jadi selasa luar atau serambi, lapis satu serambi, setelah itu selasa dalam. Jadi atrium lagi karena ada selasa dalam, dan baru ruang artadewa atau lapisan 2. Jadi kalau yang tadi ada hanya 1 lapis, kalau ini ada 2 lapis. Sedangkan yang lapis ketiga terjadi selasa luar, serambi, selasa tengah. Jadi ada selasa tengah. Jadi ada atrium, selasa tengah ada. Kalau yang sebelumnya selasa di dalam, di kiri kanan. Kalau ini selasa di tengah. Atriumnya malah di kiri kanan. Ruang artadewa, baru ruang artadewa pada lapis 2 atau ruang pemujaan utama. Setelah itu di belakangnya terdapat atrium lagi, atau atrium dalam, dan ada selasar juga di kiri kanannya, baru lapis ketiga atau ruang abu. Atrium tengah atau biasa disebut zongting atau sumur langit, biasanya untuk kegiatan ibadah hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Tian. Bentuk dina Cuankiong, kelenteng Cuankiong, terletak di Jalan Dasun nomor 19 Lasem, di tepi sebelah timur Sungai Lasem yang mengalir ke utara. Kelenteng ini dikelola oleh Yayasan Trimurti dan merupakan kelenteng tertua di antara ketiga kelenteng yang ada di Lasem. Dan banyak orang tua yang setempat meyakini bahwa kelenteng tersebut sudah ada sejak abad 15 walaupun tidak ada tulis mengenai hal itu. Kelenteng ini didirikan sebagai ungkapan syukur pada Tianshan Sengmu atau Tianshan Sengbu. Dikenal juga dengan sebutan Mazu atau Tianho. Puan Biu. Kelenteng Puan Biu terletak di Jalan Kalanturi 7-13 Lasem. Rumah ibadah ini dikelola oleh Yayasan Trimurti Lasem, juga diperkirakan didirikan tahun 1740. Kelenteng ini juga dikenal dengan nama Kong Te Chun Ong Biu, karena pada kelenteng ini memuja dewa utama Kong Te Chun Ong. Kong Te Chun Ong ataupun An Chun Ong atau Kwe Seng Ong biasanya ditampilkan dengan sosok pemuda yang memakai baju besaran dengan kaki satu bersila dan kaki yang satu terjulur ke bawah. Tokoh ini banyak dipuja oleh keluarga Kwe, dianggap sebagai dewa pelindung keluarga menurut setiawan dan Kwa. Kelenteng ini dipersembahkan pada Kwe Seng Ong, seorang dewa yang kelenteng aslinya berada di desa Baiju di kabupaten Zhangzhou, provinsi Fujian. Gyeongbu. Kelenteng Gyeongbu adalah kelenteng termuda di Lasem. Letak kelenteng ini Jalan Babakan nomor 7 Lasem. Kelenteng ini didirikan tahun 1780, dikelola oleh Yayasan Trimurti Lasem. Selain termuda, kelenteng ini mempunyai luas yang terkecil dibanding kedua kelenteng pendahulunya. Kelenteng ini didirikan tujuan untuk menghormati pejuang dan persahabatan 3 pahlawan Lasem yang telah memimpin masyarakat Lasem dalam melawan VOC pada 1742-1750, yang dikenal dengan Perang Goto Balik atau Perang Kuning menurut cerita sejarah Lasem. Cubikyong. Kelenteng Makco atau kelenteng Cubikyong terletak di Tasikung, Jalan Pelabuhan nomor 1 Rembang. Kelenteng ini dikelola oleh Yayasan Dwi Kumala, di mana pengunjung berasal dari arah kota Semarang bisa langsung menuju lokasi karena lokasinya sebelum masuk kota Rembang. Lokasi kelenteng ini berada di tepi sungai Karanggeneng dan menghadap ke arah bekas pelabuhan Rembang di muara sungai ini, yang sekarang berada di barat kawasan Bali terpadu. Kelenteng Makco Rembang ini didirikan pada tahun 1841. Bangunan ibadah mula-mula didirikan di desa Jangkungan, Kecamatan Kaliori, kemudian dipindah ke lokasi sebagaimana yang sekarang bisa dijumpai.
Kalau tadi sudah Lasem dan Rembang, sekarang Kota Semarang. Kelenteng Sihobiu. Kelenteng Sihobiu merupakan kelenteng tertua pada kawasan Perkampungan Tionghoa di Semarang dan didirikan tahun 1753. Kelenteng ini terletak di Jalan Wegandul Timur 38 yang dikelola oleh Yayasan Sihobiu. Kelenteng ini didirikan sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan masyarakat Tionghoa di kawasan tersebut. Selain itu, kelenteng ini didirikan sebagai penolak bala karena itu lokasinya frontal terhadap Jalan Gang Baru. Posisi bangunan ibadah ini terletak pada sudut petikan Jalan Gang Baru dan Jalan Wegandul Timur. Atap kelenteng Sihobiu berbentuk pelana atau jingshatin, sedangkan pada bangunan serambi puncak membulat. Pada atap bangunan kelenteng ini mempunyai hiasan pada bangunan serambi maupun bangunan ruang ibadah utama. Tek Haibiu. Kelenteng Tek Haibiu didirikan tahun 1756 di kawasan perkampungan Tionghoa di Jalan Gang Pinggir 106 Semarang. Tempat ibadah dikelola oleh Yayasan Sinar Samudra dan sebagai inisiator pembangunan kelenteng Tek Haibiu adalah Marga Kuit. Kelenteng ini dibangun untuk menghormati leluhur Marga Kuit, yaitu Tuan Kue Lekwa, yaitu seorang saudara yang sakti dan konon salah satu pemimpin pemberontakan Tionghoa tahun 1741. Nama Kue Lekwa tidak lepas dari perlawanan para pemimpin Tionghoa masa lalu terhadap VOC. Hal ini disebabkan karena pelakuan VOC yang memantai kurang lebih 10.000 masyarakat Tionghoa pada tahun 1740 di Batavia. Taikasi. Kelenteng Taikasi adalah Jalan Gang Lombok nomor 62 Semarang. Kelenteng ini didirikan untuk tahun 1771-1772 dan dikelola oleh Yayasan Kelenteng Besar atau Gang Lombok. Bangunan ibadah ini merupakan salah satu kelenteng besar di kawasan pesisir Semarang. Kelenteng ini tidak mempunyai gerbang atau pailo atau sanmen seperti kelenteng Lasem maupun Rembang. Atap atau beding pada kelenteng Taikasi berbentuk pelana atau jingshating dengan hubungan melengkung ke atas di ujung kiri dan kanannya disebut Yanbui Yanbei atau Yanbei atau Wenzhou. Tongpek Biu. Kelenteng Tongpek Biu didirikan pada tahun 1782 terletak di Jalan Gang Pinggir 70 Semarang. Kelenteng ini juga dikenal dengan sebutan kelenteng Tangke atau yang memiliki arti rumah ibadah yang terletak pada batas timur atau rumah ibadah di jalan sebelah timur. Pengelola kelenteng ini adalah Yayasan Tongpek Biu. Fungsi awal kelenteng ini selain untuk beribadah juga bisa sebagai penjagaan terhadap musuh dari arah timur. Kelenteng Tongpek Biu termasuk kelenteng kecil, terletak Jalan Gang Pinggir, tepatnya pada ujung paling timur dan terletak pada perpotongan jalan antara Gang Pinggir dan Jalan Keranggan. Kelenteng Tongpek Biu didirikan atas prakarsa dari Letnan Kaoping. Saat Kaoping kembali ke Tiongkok, dia meninggalkan pian atau papan terpahat yang dituliskan Kokok Tiong yang merupakan merek semasa menjabat sebagai letnan di kawasan ini. Hu Hok Biu. Kelenteng Hu Hok Biu didirikan tahun 1792. Ide pendirian bangunan ibadah ini atas prakarsa para penduduk pecinan Lor, di mana sebagian besar pekerjaan mereka adalah pedagang kain. Pada awalnya lokasi tapak kelenteng berupa lapangan rumput atau disebut perumputan. Saat ini lokasi bangunan ibadah pada petikan Jalan Gang Cilik. Ling Hok Biu. Kelenteng Ling Hok Biu bukan kelenteng kecil, terletak Jalan Gang Pinggir 110 Semarang. Bangunan ibadah ini didirikan di tahun 1866 dan dikelola oleh keluarga Ong Jin Hoa. Posisi bangunan menghadap ke arah jalan Gang Besar arah hadap kelenteng yang dinaikkan ini karena kelenteng berada pada posisi tusuk sate yang mempunyai tujuan menangkal saji. Wei Wikyong. Kelenteng Wei Wikyong terletak Jalan Sebandaran 1226 Semarang. Bangunan ibadah ini berdiri pada tahun 1814 dan dikelola oleh Yayasan Wei Wikyong. Kelenteng Wei Wikyong termasuk kelenteng besar. Bangunan ibadah ini didirikan untuk menghormati Geichiang Seng Ong atau Tan Kuan Kong sebagai dewa utama. Atap atau wuding pada kelenteng Wei Wikyong berbentuk pelana atau jingshating dengan hubungan melengkung ke atas di ujung kiri dan kanan. Si Hokyong. Kelenteng Si Hokyong merupakan salah satu
kelenteng besar pada kawasan pemukiman Tionghoa Semarang. Kelenteng ini terletak jalan Bandaran 126 yang lebih dikenal oleh warga setempat dengan Lengkong Seong. Kelenteng ini dikelola oleh Yayasan Sing Ho Kyung. Pada tahun 1881, kelenteng ke-8 atau kelenteng termuda di kawasan pemukiman Tionghoa di Semarang, yaitu Se Hong Kong atau Ma Chok Kyong, dibangun di dekat kelenteng Wiwi Kyong. Kelenteng ini merupakan kelenteng marga Lim yang diprakarsai oleh Lim Xiong Jian dan Lim Kim Lim. Tapak kelenteng ini sebelumnya milik marga Tan, namun karena marga Lim memiliki ikatan perkawinan dengan marga Tan, maka sebagian tapaknya digunakan untuk kelenteng marga Lim. Kesimpulan, unsur yin dan unsur yang diekspresikan dengan ruang atau bangunan sebelah kiri dan kanan, pembagian ruang dan massa yang simetri sebagai perubahan keseimbangan. Ruang atas selalu tegak lurus pintu utama. Jumlah ganjil merupakan dasar keseimbangan yang diekspresikan pada penataan altar, pintu bentuk konstruksi terbuka. Konsep busing diwujudkan pada ornamen maupun simbol-simbol lukisan dalam kelenteng. Rekomendasi dari temuan penelitian tentang pengaruh filsafat Tionghoa masuk jenjang pada perancangan sektor pendidikan Tionghoa Asem dapat diperoleh benang merah penghubung disiplin ilmu tersebut berupa bentuk dinah, tata ruang, konstruksi atap, dan ornamen. Secara hipotesis dapat dijelaskan akan lebih objektif jika dilakukan pada daerah pelukan Tionghoa yang lain sebagai pembanding yang mempunyai korelasi sejarah. Secara prosedural, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian sejenis daerah lain. Dari data yang ada, banyak bangunan baru Tionghoa yang berumur lebih dari 100 tahun dengan masyarakat Tionghoa sebagai jiwa dari pemukiman Tionghoa jelas. Oleh karena itu, daerah tersebut dapat digunakan dan juga sebagai salah satu daerah warisan budaya. Dalam upaya mencegah perubahan fisik bangunan yang disebabkan oleh karena perubahan fungsi, salah satu usahanya dengan memberikan pengertian sesuai tentang konservasi bangunan kuno pada masyarakat Lasem atau instansi pemerintah pada masyarakat Lasem, Rembang, maupun Semarang.